Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan ballighu anni walau ayah. Al-hadis. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang tidak henti-henti memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam keseharian. Itu semua tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai seorang muslim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa mencari ilmu itu sangat-sangat wajib atas setiap orang Islam. Kita katakan sangat-sangat wajib. Kenapa? Karena kalimat faridah ini seperti mu'annats, ada huruf ta, faridatun. Padahal mubtada'nya mudzakkar dan khabar harus sesuai dengan mubtada. Artinya kalau mubtadanya mudzakkar, khabar harus mudzakkar. Kalau muannas, maka khabar harus muannas. Kalau mufrad, khabar harus mufrad. Kalau mubtadanya musanna, khabar harus musanna, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini talabul ilmi, talabu mubtada mudzakkar, tapi khabarnya seperti muannas. Para ulama menjelaskan tak di dalam kalimat atau di dalam lafadz faridatun ini bukan li ta'nis, tapi lil mubalaghah, tak lil mubalaghah, menunjukkan sangat. Sedangkan faridun itu sendiri, lafadz faridun itu sendiri bentuknya menggunakan wazan fa'ilun yang artinya sangat fardu juga. Sangat fardu, sangat wajib. Ditambahi ta, maka menjadi sangat-sangat fardu. Menjadi sangat-sangat fardu. Maka kesimpulannya kita artikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya mencari ilmu ini sangat-sangat wajib bagi setiap orang Islam, laki atau perempuan. Yang namanya wajib atau fardu ini harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan, maka yang meninggalkan itu berdosa, berhak disiksa. Kecuali kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berdosa kalau meninggalkan sesuatu yang wajib, itulah fardu. Fal fardu ma fi fa'lihi thawabu, kada ala tarikihi al-iqabu. Yang namanya fardu ini jika dikerjakan ada pahala untuk yang mengerjakannya. Jika tidak dikerjakan, maka yang tidak mengerjakan
ya dalam hal ini tidak mencari ilmu, ilmunya di sini adalah ilmu agama, maka orang tersebut berdosa. Berdosa, berhak disiksa. Teman-teman semua di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Inilah masalah menuntut ilmu. Dalam agama kita orang Islam sangat ditekankan bahwa semenjak dulu Rasulullah SAW diutus, ya sebelum ada program wajib belajar atau program-program pendidikan yang lainnya, kita orang Islam sudah mendapatkan arahan, sudah mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW ya untuk mencari ilmu. Wajib hukumnya. Jika tidak mencari ilmu, ya ini berdosa, berhak disiksa. Dan ilmu di sini adalah ilmu agama. Ilmu agama. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa orang yang pandai urusan-urusan dunia, ilmu-ilmu yang lainnya selain ilmu agama, dia pintar. Tapi jahil urusan agama yang menuntun dia menuju jalan keselamatan nanti di akhirat, maka orang semacam itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah murka, Allah marah orang yang pintar urusan-urusan dunia, namun dia bodoh, jahil dalam perkara-perkara akhirat, urusan-urusan agama. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dan hadis yang lain juga banyak tentang masalah ilmu. Kita sebagai orang Islam, ya, di sini betul-betul ditekankan masalah mencari ilmu. Kita diperintah oleh agama kita untuk mencari ilmu. Dan yang paling pertama dan paling utama yaitu ilmu agama. Tidak lama lagi insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan, umur panjang, memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Beberapa hari ke depan, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika datang Ramadan, ya, beliau mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya dalam rangka mengingatkan mereka, dalam rangka memotivasi mereka. Maka pada kesempatan kali ini niat kami untuk saling mengingatkan. Saling mengingatkan, saling memberitahu kebaikan-kebaikan. Manakala ada waktu istimewa. Karena Ramadan ini bagi kita orang Islam adalah waktu yang sangat istimewa. Ibadah-ibadah yang dikerjakan di dalamnya pahalanya berlipat ganda. Jangankan yang fardu, yang sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah itu pahalanya menjadi luar biasa ketika berada di bulan suci Ramadan, karena memang bulan suci Ramadan ini, ya, waktu yang khusus, bulan yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Kita orang Islam atau kita umat Nabi Muhammad, baik itu ummah ijabah atau umat dakwah, itu orang-orang yang datang setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu umurnya pendek-pendek kalau dibanding dengan umat-umat terdahulu. Maka kalau umat terdahulu bisa beribadah yang banyak karena umurnya panjang, nah kita umurnya pendek, maka tidak banyak yang bisa kita kerjakan.
Maka diberikanlah waktu-waktu tertentu. Apabila melakukan amal ibadah di waktu-waktu tertentu itu, maka pahalanya, ganjarannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan umat ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita seputar fikih Ramadan. Fikih seputar Ramadan. Fikih secara bahasa artinya al-fahmu. Kita memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Ada apa saja? Tentu saja banyak. Ya, di bulan suci Ramadan ibadah-ibadah yang memang di selain Ramadan itu tidak ada. Puasa yang wajib selain Ramadan, ya, tidak ada. Kemudian salat tarawih, itu tidak ada. Iya. Maka ini perlu kita ketahui, perlu kita pahami. Fikih, ya, apa saja yang ada di bulan suci Ramadan. I'tikaf memang kapan saja waktunya, ya, pendapat yang kuat. Namun di bulan suci Ramadan menjadi lebih kuat lagi pensyariatan, ya, disyariatkannya beriktikaf. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Begitu pula istri-istri beliau dan para sahabat beliau setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, mereka melanjutkan. Dan para ulama menjelaskan. Dan ini sangat disayangkan. Banyak kaum muslimin, ya, meninggalkan masalah i'tikaf ini. Teman-teman, sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini, ya, salah satu ya dari bulan-bulan yang ada 12 yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, ya, semenjak penciptaan langit dan bumi. Salah satunya adalah bulan suci Ramadan. Bulan yang ke-9. Setelah itu nanti ada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang ada semuanya. Bulan yang paling mulia. Disebut Sayyidus Syuhur. Rajanya, penghulunya, seluruh bulan. Itu Ramadan. Memiliki keutamaan-keutamaan di dalamnya. Yang paling utama di dalamnya yaitu ada Lailatul Qadar. Ya, di malamnya itu ada malam Lailatul Qadar. Ramadan ini di dalam hadis, ya, sering disebutkan oleh Rasulullah SAW bulan Ramadan tanpa penyebutan bulan syahrul Ramadan, tanpa penyebutan syahr Ramadan. Atakum Ramadan, man shoma Ramadana, man qama Ramadana. Nah, ini, ya, hadis-hadis semacam ini menunjukkan bahwa boleh baik kita menyebutkan bulan Ramadan tanpa menyebutkan bulan Ramadan saja langsung. Ya, tidak mengapa. Dari kalimat Ramda yang artinya, ya, kalau kita cari, ya, makna dari Ramda, asal dari kalimat Ramadan ini syiddatul har, sangat panas. Seperti itulah orang-orang Arab menamakan sesuatu sesuai dengan keadaan atau kejadian ketika itu. Ramadan ini bulan
ya di mana terjadi di musim panas. Ya, terjadi di musim panas. Maka mereka menamakan bulan tersebut sebagai bulan Ramadan. Karena saking panasnya. Di kita juga sudah masuki musim panas, ya. Kemarin musim hujan sudah selesai. Nah, sekarang mulai masuki musim panas, ya. Sebentar lagi insya Allah kita akan masuki bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun buku yang akan kita baca, ya, insya Allah kitab Fathul Qarib, kitab Bayan Ahkamis Siyam, kitab Bayani Ahkamis Siyam. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi pengingat bagi kita semua, menambah wawasan kita semua, terutama fikih-fikih, ya, yang berkaitan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Qala mu'allif rahimahullah, Kitabu Ahkamis Siyam, Kitabus Siyam, kitab menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Ya. Kitab, ya, ini untuk sebuah jenis, ya, jenis ibadah, ya, ibadah puasa. Kitab, ya, tentang puasa, ibadah puasa. Biasanya para ulama setelah menyebutkan kitab nanti ada bab. Ya, ada kitab, kemudian ada bab, ada fasal-fasal. Ya, itu dibuat oleh para ulama untuk memudahkan ketika orang mempelajari kitab tersebut, buku tersebut, kitab tersebut. Ada pembagian-pembagian, ada batasan-batasan, ada tempat-tempat di situ dipisah antar masalah satu ibadah tertentu dengan pembahasan ibadah yang lainnya. Biasanya, ya, para ulama meruntutkan runtutannya itu sesuai dengan hadis, ya, bisa dengan hadis atau dengan memang pergerakan manusia, tahapan yang dilalui oleh manusia, ya, ya, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Contoh misalkan masalah ubudiyah, ya, masalah ubudiyah, masalah ibadah, itu runtutannya sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Jibril atau hadis Abdullah ibnu Umar, ya, hadis Abdullah ibnu Umar itu tentang masalah akidah, tentang masalah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ya, Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, coba kabarkan kepada saya tentang Islam itu apa. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, anta syahada alla ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait in istata'a ilaihi sabila atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi rentetannya seperti itu. Pertama salat, kemudian zakat, atau pertama kalinya itu tentang akidah. Ya, tentang akidah. Kemudian tentang salat, kemudian tentang zakat, puasa, haji. Nanti selanjutnya tentang masalah dengan hubungan dengan sama manusia. Kalau tadi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah, ibadah, nanti dengan hubungan sama manusia. Ya, jangan sampai terjadi kecurangan, kezaliman, riba. Muamalah dibahas. Masalah transaksi, jual beli, ya, titipan, gadaian, syarikah, kerjasama, ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya, akad-akad apalagi di zaman kita sekarang ini yang menggunakan media, menggunakan alat-alat bantu, ya, yang dulu tidak ada sekarang ada, banyak, mudah.
Dan orang Islam, para ulama, ya insya Allah akan terus menjelaskan bagaimana Islam menjawab itu semua. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kitab, ya ini kitab As-Siyam. Kitab As-Siyam ini maksudnya adalah tentang jenis, ya, satu jenis ibadah. Apa? Puasa. Nanti di dalamnya ada bab-bab, ada fasal-fasal. Wa huwa was-shaumu masdarani. Lafaz as-siyam dan as-saum keduanya adalah masdar. Masdar. Ya, masdarnya masdar taukid. Ya, masdar itu banyak. Masdar taukid, masdar bimi, masdar marrah, masdar na'. Ya. Shoma, yasumu, shauman, wasiyaman. Masdar. Ya. Kalau di dalam jurumiyah dikatakan wal ismul mansubul ladzi yaji'u thalitsan fi tasrifil fi'li, yang datang ya pada tasrifan yang ketiga. Tasrifan yang ketiga. Itulah masdar. Ada masdar, ada isim masdar. Ya. Secara bahasa artinya al-imsak. Ini sedang menjelaskan tentang definisi as-saum atau as-siyam. Ya, kadang teman ada yang ngomong lagi saum ya, lagi siam ya. Nah, seperti itu. Apa sih artinya? Nah, kalau secara bahasa, saum atau siam itu al-imsak, menahan diri. Ya, ini ya pengertian as-saum atau as-siyam secara bahasa. Dan pengertian secara bahasa ini umum, mencakup segala-gala. Jadi kalau dikatakan puasa secara bahasa, ya menahan diri. Orang nggak ngomong-ngomong, menahan diri dari ngomong, lagi puasa ngomong. Iya, nggak minum-minum, makan iya, tapi nggak minum-minum, berarti puasa minum dia. Ya, nggak makan-makan, minum iya, minum dia. Makan nggak, nah, puasa makan. Atau nggak makan ikan, nah, puasa makan ikan dia. Nggak gerak-gerak, puasa dari gerak. Seperti itu. Ya, as-siyam atau as-saum secara bahasa. Dalam Al-Qur'an ya ada kalimat saum, seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika perintahkan kepada Maryam binti Imran, ya, Allah katakan quli inni nazartu lirrahmani sauma. Inni nazartu lirrahmani sauma. Ya, sungguhnya saya telah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri. Maksudnya di sana adalah untuk tidak berbicara, dari ngomong, menahan diri dari ngomong. Enggak mau berbicara. Yaitu di dalam Al-Qur'an. Ya, lafaz as-saum ada dalam Al-Qur'an. Adapun secara syar'i, ya secara syar'i di sini dikatakan imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an naharin qabilin lisawmi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Iya. Apa yang membatalkan? Banyak. Insyaallah nanti kita jelaskan pada waktunya. Ya. Syekh Nawawi dari Tanara, beliau mengutip ya 3 bait dalam nadhaman, ya beliau mengatakan asyaratun mufattiratus shaumi fahakaha igma' kullal yaumi.
Asyaratun, ada 10 katanya. Ya. Dan pembatal-pembatal puasa yang ada di zaman sekarang atau dulu tidak ada, ya sekarang ada, itu sebetulnya tidak lepas dari yang 10 ini. Ya, tidak lepas dari yang 10 ini. Galibnya, ya kebanyakannya. Menahan diri dari perkara yang membatalkan biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, ya harus ada niatnya khusus, harus ditentukan, ya karena niat inilah yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, antara adat dengan ibadat, dengan niat menjadi berbeda. Dan Rasulullah SAW ya bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, yang ada banyak itu, dengan niat yang khusus. Apa niat khususnya? Ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menahan diri tadi dari perkara-perkara yang memang akan membatalkan ya ibadah tersebut, puasa tersebut. Jami'an naharin. Di seluruh siang hari. Iya. Jadi puasa itu adanya di siang hari, ya bukan malam, ya di siang hari seluruhnya. Yang dikatakan siang itu, ketika muncul fajar itu masuk sudah, masuk kategorinya ada lail wa nahar, ada siang malam. Ya batasannya kalau muncul fajar itu sudah masuk kategori siang, nahar. Ya kemudian tutup atau berakhir siang itu dengan tenggelamnya matahari. Ya dengan tenggelamnya matahari. Jadi hari itu, ya matahari itu, ya, matahari ketika muncul ditandai dengan fajar. Ya fajar shadiq, ya bukan fajar kadhib. Kemudian ditutup siang itu dengan tenggelamnya si matahari itu. Nah puasa sepanjang hari. Harinya qabilin lis-shaumi, hari yang menerima untuk dipuasai. Nah ini pengertian ini luar biasa. Ya disebutkan oleh Syekh Ibn Qasim. Ya Ibn Qasim. Ini kitab Fathul Qarib, ya. Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, sama-sama bermadzhab Syafi'i, ya. Mendefinisikan puasa seperti ini. Mendefinisikan puasa ya dengan mengatakan imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lis-shaumi. Ya siangnya ini yang menerima untuk dipuasai, karena ada siang-siang hari yang kalau kita puasa itu tidak menerima. Kita tidak boleh berpuasa di siang hari itu. Ya kalau berpuasa kita malahan terlarang, bisa berdosa. Ya. Kapan misalkan? Misalkan puasa di hari raya. Ini nggak boleh kita berpuasa di hari raya. Yaumu aklin wa syurbin itu. Ya hari untuk makan minum, untuk gembira. Ya, gembira ria dengan keluarga. Yang lagi bepergian pun merantau jauh, kecuali saat ini nih yang lagi jauh, apalagi dari Jakarta zona merah, ini nggak boleh pulang, nggak boleh mudik dulu ya. Tapi kalau lagi normal ya, karena hari gembira dari jauh pada pulang itu ya hari raya. Nah kalau berpuasa tidak boleh, ya haram di hari raya itu berpuasa, karena memang puasa ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Jadi ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang haram ya tadi itu tidak menerima untuk dipuasai. Ya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah,
Ya, setelah Idul Adha itu tidak boleh juga itu. Haram. Kecuali orang haji, ya, haji tamattu atau qiran yang dia wajib berpuasa 10 hari. Ya. Iya. Puasa 10 hari, ya. Itu menurut ya satu pendapat boleh ya di hari-hari itu untuk berpuasa, meskipun afdalnya di hari yang lainnya, ya sebelum-sebelumnya lah. Seperti itu. Ya, 3 hari di sana, 7 hari setelah pulang, jadi 10 hari. Jadi itu hari-hari yang tidak menerima untuk dipuasai. Kalau kita puasa haram hukumnya. Ada yang makruh. Yang makruh itu puasa mengkhususkan di hari Sabtu. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika ada salah seorang istrinya berpuasa di hari Sabtu, ya ini ditanya, ya apa kemarinnya puasa enggak, besoknya puasa enggak. Ketika dikatakan tidak berpuasa sebelumnya, setelahnya enggak berpuasa juga, enggak boleh, dilarang. Tapi kalau sebelumnya berpuasa atau setelahnya akan berpuasa, maka tidak mengapa. Seperti hari Jumat juga mengkhususkan hari Jumat tanpa ada sebab tertentu atau tanpa ada sesuatu yang mengharuskan, ya itu juga para ulama menjelaskan puasa makruh. Ini bukan masalah apa-apanya ini. Masa puasa nggak boleh? Ya kita punya aturan. Kita punya tuntunan. Kita punya panutan. Kita punya ajaran. Kita punya contoh yang harus kita contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Ya itulah ibadah. Kalau ibadah ini seenaknya sendiri, semau sendiri, ya rusak agama. Agama punya aturan. Bukan masalah nggak boleh melakukan kebaikan. Kebaikan banyak yang lain-lainnya. Tapi ketika di satu waktu tertentu terlarang, ya jangan dikerjakan. Baca Quran ketika sujud, ketika ruku dilarang. Ada waktu-waktu terlarang untuk sholat, jangan kerjakan. Jangan kerjakan. Iya. Jadi kita ya dalam beribadah ini ada aturan-aturan dalam agama kita. Inilah agama kita, agama Islam, indah. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman di mana saja Anda berada, ya. Jadi ada lagi puasa yang sunnah. Ya, puasa yang sunnah ini banyak. Ada yang sifatnya yang munculnya itu pekanan. Setiap pekan ada. Senin, Kamis. Ada yang bulanan. Bulanan, setiap bulan munculnya. Ya 3 hari. 3 hari ini kapan? Di awal bulan, di akhir bulan. Ya bulan Hijriah tentunya. Atau di pertengahan, itu yang paling afdol. Ayyamul Bid. Ya. Setiap bulan puasa 3 hari. Itu adanya setiap bulan. Ada yang tahunan. Munculnya setiap tahun. Sunnah. Ya, kalau Ramadan setahun sekali wajib. Ada setiap setahun sekali, hukumnya sunnah. Hari Asyura 10 Muharram, lebih baiknya lagi dibarengi dengan tanggal 9 atau tanggal 11-nya. Ya. Kemudian juga Yaum Arafah, ketika orang-orang wukuf, ya, kita di sini berpuasa. Kemudian ada lagi puasa di bulan Syawal. Setelah bulan Ramadan nanti ada puasa Syawal 6 hari. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana lahu kasiyamid dahr," kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang puasa Ramadan ya secara menyeluruh atau sebagian besarnya karena ada halangan, misalkan wanita haid, ya, kemudian ingin berpuasa, kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawalnya, maka seolah-olah orang itu berpuasa setahun penuh. Iya, itu puasa-puasa sunnah. Ada puasa wajib, ya, dan inilah yang sedang kita bahas. Ya, puasa di bulan Ramadan secara asalnya memang wajib. Ya, yang Ramadan ini secara asalnya memang sudah wajib setahun
sekali. Setahun sekali. Ada yang wajib-wajib tapi asalnya tidak wajib. Nadar misalkan. Dia mewajibkan pada dirinya sendiri dengan nadar itu. Asalnya tidak wajib, karena nadar akhirnya menjadi wajib. Ada qada Ramadan. Ya, ini qada. Ya, ini wajib. Kemudian kafarat dzihar, kafarat yamin karena melanggar sumpah atau mendihar istrinya. Ya, menyamakan istrinya dengan misalkan ibunya. Ya. Ini dia harus membayar kafarat. Ada lagi puasa karena meninggalkan wajib di antara wajib haji seperti orang haji ya, qiran, tamattu'. Ini wajib puasa 10 hari, 3 di sana, 7 hari setelah pulang ke negerinya, ya, kampung halamannya. Ada lagi puasa wajib itu sebagai ulama mengatakan puasa ketika pemimpin memerintah untuk berpuasa karena akan diadakan salat istisqa. Ya, nanti akan diadakan salat istisqa. Di antara perkara-perkara yang dianjurkan ya untuk sebelum salat istisqa yaitu puasa. Di samping ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang lainnya, di antaranya puasa. Imam memerintahkan, presiden misalkan atau raja misalkan, ya, memerintahkan untuk berpuasa, maka itu menurut sebagian ulama dikategorikan puasa wajib juga. Ada yang mengatakan puasa yang memiliki sebabnya karena mau salat istisqa. Ikhwati billah arsyadinallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi secara syar'i puasa yaitu imsakun an muftirin, ya, menahan diri dari perkara yang membatalkan dengan niat yang khusus sepanjang hari. Ya, sepanjang hari itu ya tadi mulai muncul fajar sampai tenggelamnya matahari. Harinya qabilin lisaum, hari-hari yang menerima untuk dipuasai. Kecuali hari yang tidak menerima untuk dipuasai, ya jangan. Min muslimin aqilin, dari seorang Islam yang berakal, ya, muslim, laki atau perempuan berakal. Tahirin min haidin wa nifasin, ya, suci dari haid dan nifas. Ya, kalau tidak suci dari haid dan nifas, ya berarti tidak boleh berpuasa. Berpuasa sebentar lagi mau berbuka, datang haid atau nifas, nah ini batal puasa dia. Ini masuk ke pembatal puasa nanti. Ya, insyaallah kita jelaskan ya pada kesempatan yang lainnya. Ikhwati billah arsyadinallahu wa iyyakum jami'an, ya. Ini definisi, ya, pengertian tentang puasa. Dan puasa Ramadan secara khusus ini memiliki, ya, keistimewaan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul hasanah bi asyri amsalihha illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Dalam hadis lain, dalam redaksi yang lain, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap kebaikan itu akan dibalas 10. Ini minimalnya nih. Akan dibalas 10. Illa shaum, kecuali puasa. Iya. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan dibalas dengan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalinya untuk kita juga sebetulnya. Jadi kalau orang melakukan kebaikan itu nggak bakalan rugi. Iya. Jadi nggak perlu menyesali kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh kita. Dan kita tidak boleh mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Khawatir muncul sombong, ya, meremehkan orang lain. Ini tidak boleh. Apalagi sedekah. Bisa batal itu. Tidak ada nilainya nanti. Ya, nggak ada pahalanya. Rusak. Kalau diungkit-ungkit, ya, bisa menyakiti orang yang diberi sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Dilarang. Pokoknya masalah ibadah udah enggak usah diingat-ingat, ya, apalagi disebut-sebut, khawatir tadi menimbulkan
sombong, riya dan lain sebagainya. Man kullu amal ibni adam lahu illa shaum, kecuali puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah nggak ada perhitungannya lagi nih, balasannya sudah. Wa ana ajzi bihi illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, kata Allah, ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi, puasa itu untukku, kata Allah. Ya, orang berpuasa itu ibadah yang meskipun bisa jadi kita kumpul, tapi nggak tahu orang tersebut lagi berpuasa. Temannya nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Kecuali kalau dikasih tahu, ya. Makanya dikatakan itu puasa itu karena Allah. Dan puasa yang sempurna, puasa yang betul-betul menjaga rukun-rukunnya, syaratnya, rukunnya dijaga. Ya, kemudian perkara-perkara yang makruhnya, yang merusak puasa tersebut betul-betul dijaga. Bukan hanya zahirnya saja, tapi juga batinnya dijaga. Itu puasa yang istimewa. Balasannya juga berbeda dengan puasa-puasa biasa. Jadi memang bertingkat-tingkat orang berpuasa itu. Iya. Nah, ikhwati billah arsadillahu wa iyyakum jami'an, ya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, saya sendiri akan membalasnya. Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa pada suatu saat nanti, manusia akan dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah masing-masing. Nanti ada keadilan Allah akan betul-betul ditegakkan. Ya, keadilan Allah akan ditegakkan. Kezaliman yang pernah dilakukan oleh manusia, terutama yang berkaitan dengan manusia yang lain, ini akan ditegakkan keadilan. Yang pernah menzalimi, ya, harus mengembalikan kezaliman itu, ya, harus mengurus kezalimannya itu dan menyelesaikan urusan itu. Jika tidak bisa, maka kebaikan yang dia punya akan diambil, akan diberikan kepada, ya, dia tidak bisa membalasnya, maka kebaikan yang ada yang dimiliki oleh orang melakukan kezaliman itu akan diberikan kepada orang yang dizaliminya ketika di dunia. Itu yang berlaku nantinya. Dinar wala dirham, uang dan lain sebagainya, itu sudah tidak berlaku lagi. Yang ada adalah kebaikan atau keburukan. Kalau orang banyak melakukan kezaliman, ya, nanti kebaikan-kebaikan yang dia punya akan diberikan kepada orang lain yang terzalimi, yang dizalimi. Imam Sufyan ibnu Uyainah mengatakan bahwa puasa ini akan menutup itu semua. Jadi kalau amal-amal ibadah yang lainnya, ya, amal-amal ibadah yang lainnya itu sudah habis, misalkan tinggal puasa, maka kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, ya, puasa itu akan menombok, ya, akan menutup kekurangan-kekurangannya itu. Jadi akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, makna illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Namun wallahu alam, ya, kalau kita baca di dalam kitab Dalilul Falihin, syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin, di juz yang pertama ada 4 juz, di akhir-akhir itu ada pembahasan hadis tentang hadis muflis. Ya, ketika Rasulullah menjelaskan hadis muflis, ya, orang yang banyak melakukan kezaliman di dunianya, kezalimannya berkaitan dengan orang lain, itu ibadah-ibadah yang dipunyai, yang dimiliki oleh orang zalim tersebut, termasuk puasa, habis semuanya itu. Maka dikatakan orang muflis, orang bangkrut, kebaikannya habis semuanya. Itu kata pensyarahnya itu, mengarang kitab Dalilul Falihin, ini adalah bantahan, kata beliau, membantah pendapatnya Imam Sufyan ibnu Uyainah tadi. Oleh karenanya wallahu alam maknanya, ya, maknanya bagaimana, ya, namun hadis ini sahih bahwa Allah sendiri yang akan langsung membalas untuk orang yang berpuasa. Dan ini keistimewaan, keutamaan puasa. Iya. Maka jangan disia-siakan,
kesempatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ya untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena dengan tegas Allah katakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan saya sendiri, aku sendiri akan balas. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa ini banyak. Ya, di antaranya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa akan diampuni bagi orang yang berpuasa ya di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya kan, setiap kita itu pasti berdosa. Ya, manusia pasti memiliki dosa. Mahalul khata' wan nisyan. Itulah manusia. Iya. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Iya, setiap manusia ini melakukan kesalahan. Nah, Ramadan ini kesempatan untuk kita semua untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita isi Ramadan dengan ya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun masalah hikmah ya disyariatkannya puasa Ramadan ini banyak sekali. Jadi syariat hikmah. Ya. Jadi hikmah itu terkadang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Terkadang tidak disebutkan. Nah, yang tidak disebutkan ini para ulama mencari dengan ijtihad. Ada yang mendapati, ada yang tidak mendapati. Iya. Ada yang ketemu, ada yang tidak ketemu. Yang ketemu pun belum tentu benarnya karena datang dari manusia biasa. Iya, bukan wahyu. Namun kalau ketemu memang cukup menenangkan bagi seorang yang akan melaksanakan ibadah tersebut ketika dijelaskan hikmahnya begini. Banyak kitab-kitab yang membahas semacam ini, mencari hikmah. Ya, hikmah disyariatkannya ini apa. Ya, ada kitab namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Ada Al-Hujjatul Balighah. Ya, itu diantara kitab-kitab yang membahas tentang hikmah-hikmah atas pensyariatan sebuah ibadah di dalam agama Islam. Ya, hikmahnya apa? Orang kok laki-laki disuruh sunat, perempuan juga disuruh sunat. Ya, hikmahnya laki-laki nggak boleh pakai emas, perempuan boleh pakai emas, nggak boleh pakai sutra yang laki-laki, perempuan boleh pakai sutra. Nah, itu ya ada hikmah-hikmahnya semua. Ya, penuh dengan hikmah agama kita. Ya, makanya kalau ada hikmah, ini semakin memantapkan hati kita ketika kita mengerjakan ibadah tersebut. Nah, perlu kita mencari hikmah. Namun ketika tidak ketemu, ya ini harus kita pahami. Ya, tidak mesti hikmah ketemu semuanya. Ya, kalau tidak ketemu cukuplah bagi kita orang beriman adanya perintah, adanya dalil atas pensyariatan ibadah tertentu itu, maka jangan malas untuk mengerjakan ibadah tersebut. Datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah hikmah yang terbesar. Rasulullah memerintahkan, Rasulullah mengajarkan. Itu hikmah yang terbesar. Kita taat, kita dengar, kita taati. Sami'na wa ta'na. Itu. Ya, kita hidup mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah yang terbesar. Adapun hikmah-hikmah yang lainnya, ya, kalau diketahui alhamdulillah, kalaupun tidak, ya alhamdulillah cukup. Ya, dengan betul-betul ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah puasa, ya, ini diantaranya bisa membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela, akhlak-akhlak yang buruk, ya, dan juga bisa menyempitkan jalan-jalan yang biasa dilalui oleh syaitan dalam tubuh manusia. Iya, dengan berpuasa. Ya, bisa dijauhkan dari sifat-sifat tercela, akhlak-akhlak buruk. Seperti ya, ibadah-ibadah yang lainnya juga, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Haji
melatih, ya, melatih untuk belajar sabar, belajar untuk meninggalkan maksiat. Ada larangan, ada perintah, ada larangan. Haji, ya, nggak boleh ngomong kotor dan sebagainya. Banyak larangan-larangan di sana. Puasa, ya ini juga kita dilatih, ya, untuk membentuk menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang penyabar. Itu di puasa itu ada, ya, tuntunan, ya, bimbingan yang mengarah pada hal-hal tadi, ya. Harus bersabar, ya, menjauhi hal-hal yang terlarang dengan puasa itu. Sehingga kalaupun Ramadannya selesai, nanti kita sudah terbiasa, ya, sudah terlatih untuk meninggalkan hal-hal terlarang, melakukan kebaikan-kebaikan, dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Di dalam masalah puasa juga, ya, di antara hikmahnya kita terbiasa untuk meninggalkan gemerlap kehidupan dunia dan segala macam tipu dayanya. Iya, dengan puasa kita menahan diri perkara-perkara yang tidak manfaat, apalagi maksiat yang tidak manfaat. Rasulullah SAW katakan, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, kebaikan Islamnya seseorang itu tandanya dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini luar biasa. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, dalam berpuasa didorong untuk melakukan memperbanyak kebaikan-kebaikan, amal soleh, ketaatan-ketaatan. Betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang memalingkan, ya, seorang manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya itu ditinggalkan. Ya, tujuannya akhirat, orientasinya akhirat. Bukan juga kemudian meninggalkan dunia betul-betul semuanya gitu. Enggak seperti itu. Ambil, ya, kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya, jangan sampai dilupakan itu semua. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya puasa, ya, kita diajari untuk menyayangi, mengasihi, ya, orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Iya, orang-orang yang mau makan kesusahan, minum, makan, rumahnya juga sangat-sangat sederhana misalkan. Ya, terutamanya makan dan minum. Karena orang berpuasa di antara larangannya, ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dengan tidak makan, tidak minum selama 1 hari itu, seorang akan merasakan bagaimana, ya, rasanya orang tidak makan, tidak minum itu. Lalu kita akan berpikir ketika melihat tetangga, ya, di lingkungan kita ada orang miskin, makan susah, minum susah, kebutuhan-kebutuhan yang lain susah. Ya, di situ kita diajari untuk mengingat mereka. Ketika kita punya lebih dari harta yang kita miliki, maka kelebihan itu hendaknya kita bagikan, kita berikan, ya, kepada mereka yang selama ini memang serba kekurangan. Nah, itu diantara hikmah disyariatkannya puasa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ikhwati fillah, arsyadinallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Puasa ini, ya, merupakan ibadah dengan menahan diri. Ya, ibadah kita menahan diri dari perkara-perkara yang sebelumnya boleh. Kita tahan diri kita, ya, dari melakukan hal-hal yang terlarang itu. Nah, itu ibadahnya seperti itu. Ada ibadah itu dengan menggunakan harta, ada dengan badan saja, ya, dengan kekuatan fisik badan, ya, seperti apa? Sholat itu dengan kekuatan badan. Itu pun kalau memang tidak kuat untuk berdiri misalkan, ya boleh sholatnya tidur, ya,
Atau duduk bisa, ya sambil duduk. Oh, duduk juga nggak bisa, tiduran, ya. Atau afdalnya tidurnya tidur miring, ya ke arah kiblat, ya. Kalau nggak kuat ya tidur terlentang juga tidak mengapa. Kemudian ada ibadah itu dengan harta, ya ini seperti orang yang ibadah zakat, ya itu harta saja itu, ya. Adapun masalah alat hitung dan lain sebagainya itu ngikut saja. Seperti sholat tadi, kan sholat itu kan untuk beli pakaiannya, untuk auratnya, itu ngikut saja. Aslinya sholat itu, ya badaniyah, ibadah badaniyah dikerjakan oleh badan. Ya kalau memang nggak punya baju sama sekali, bajunya nggak ada, betul-betul nggak ada, misalkan, ya sholat seadanya, iya, dimasuk ke dalam air misalkan, ya, atau menggunakan apa untuk menutup yang paling intinya saja. Nah, kalau memang betul-betul ya tidak ada sama sekali. Ada ibadah yang menggabungkan antara badan dengan harta, raga dan harta, seperti haji, ya, iya, haji, jihad fisabilillah, ya dengan harta, ya dengan tenaga. Meskipun haji ini atau jihad juga terkadang dengan harta saja atau dengan badan saja ada. Ya, haji misalkan nggak perlu biaya, ya orang di Mekah dekat dengan jalan kaki cukup, atau di sekitar Mekah, Jeddah, ya kalau mau kuat, ya dia nggak mesti memiliki harta itu. Orang Jeddah dekat, ya, atau orang ada di Mekahnya nggak mesti dengan harta, jalan kaki saja, ya seperti itu. Nah sekarang sudah mudah segalanya, alhamdulillah. Tapi ada saja orang yang tinggal di sana, hidup di sana, ya beri kecukupan tapi nggak haji itu, ada yang semacam kayak gitu. Allahul musta'an, ya. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya, tentang masalah Ramadan ini atau puasa Ramadan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua setelah hijrah. Di bulan Sya'ban, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun kedua itu diperintah untuk berpuasa. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selama hidupnya itu puasanya pernah 9 kali Ramadan. Dan semuanya tidak genap 30, artinya 29, kecuali sekali itu baru genap, ya, 30. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam berapa ini? Ya, teman, udah 1 jam lebih, ya. Baik, kita berhenti, ya, sampai sini untuk kesempatan kali ini, insyaallah, ya. Nanti kita akan sampaikan, kita akan lanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat wajib puasa. Ya, kita akan sampaikan tentang syarat-syarat wajib puasa. Jadi untuk berpuasa itu, ya, seseorang nanti yang memang ada yang memang hukumnya sudah wajib, ada yang belum wajib. Ada apa saja, ya, siapa yang sudah berkewajiban, siapa yang belum berkewajiban untuk berpuasa, ya. Kemudian nanti syarat-syarat sah. Ada orang berpuasa tapi puasanya tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Itulah syarat harus terpenuhi. Fasyartu idzan tafasyartu intafal masyrutu. Ya, jadi harus ada, kalau tidak ada maka tidak bisa. Syarat masuk SMP harus ada ini. Kalau tidak ada berarti tidak bisa masuk SLTP dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan dibahas tentang rukun-rukun, ada makruh-makruh, ada sunnah-sunnah, ada pembatal-pembatal, yaitu insya Allah nanti kita akan sampaikan, ya, pada pertemuan yang akan datang. Ada yang masuk. Baik, sini ada pertanyaan, ya, yang sudah masuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz, kapan waktu niat, ya, untuk puasa? Apakah wajib berniat saum di bulan Ramadan setiap harinya atau cukup 1 kali niat saja untuk sebulan penuh? Dan kapan sempurnanya hal itu? Yang terakhir ini kurang paham nih, kapan sempurnanya? Ya.
Masalah niat sebetulnya nanti ini masuk ke rukun, ya, rukun puasa. Ya, rukun puasa itu niat dan menahan diri dari pembatal-pembatal, yang nanti kita sebutkan juga pembatal-pembatalnya. Iya, jadi tidak mengapa meskipun nanti kita akan jelaskan kembali. Ya, masalah niat ini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yubayyiti siyam fala siyamalahu, yang mengatakan seperti itu. Siapa yang tidak menginapkan niat, ya, niat puasa ini, maka tidak sah puasanya. Jadi kalau ada orang besok mau puasa tapi nggak niat di malam harinya, maka ini tidak sah puasanya. Tapi dia wajib lanjut itu, nahan diri. Tapi tidak terhitung, tidak dianggap puasanya, kan nggak ada niat. Niatin rukun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu bin niat. Ya nggak sah, kan tidak ada niatnya. Dan niat itu ya secara umum dilakukan, disertakan dengan awal ibadah. Tapi karena masalah puasa ini, awal puasanya ini sulit untuk diketahui, ya, cukup sulit untuk diketahui. Akhirnya apa? Ya, di malam hari, ya, li usyri muraqabat al-fajr, sulitnya untuk mengetahui kapan muncul fajar itu, maka alangkah baiknya niat itu di malam hari. Yang namanya malam itu ya sudah masuk malam untuk niat itu. Kapan malam itu? Ya tenggelam matahari udah masuk malam. Waktu maghrib, setelah saya salat maghrib, sudah itu masuk niat. Iya. Lalu apakah niatnya itu setiap hari atau cukup sekali saja di awal bulan? Di awal bulan setelah ditetapkan bahwa besok kaum muslimin berpuasa, sekarang sudah terlihat hilalnya, ya, hilal Ramadannya, ya, diumumkan besok Ramadan berpuasa. Apakah cukup sekali di malam itu saja niatnya atau harus setiap malam? Ya, dalam mazhab Syafi'i ini setiap malam. Mazhab Maliki yang mengatakan cukup satu kali. Dan ini kuat pendapat ini. Ketika seorang niat untuk berpuasa se-Ramadan itu, ya, niat di awal sudah cukup karena dia sudah niat, ya, sudah niat untuk berpuasa, ya, setiap hari di siang hari bulan Ramadan ini untuk berpuasa. Jadi sudah cukup. Ini mazhab Maliki nih. Iya, kecuali kalau nanti di pertengahan bulannya datang bulan, misalkan seorang perempuan misalkan, kemudian dia nggak berpuasa, nanti setelah selesai haidnya, ya, kemudian akan berpuasa lagi, baru dia niat lagi. Kecuali seperti itu, ya, seperti itu. Atau ada gangguan yang lainnya, misalkan menjadikan dia tidak berpuasa, maka ketika mau berpuasa lagi dia niat lagi karena sudah terputus. Kalau tidak ada putus, ya lanjut terus dengan niat yang pertama itu. Jadi sekali lagi ada dua pendapat, ya, di sini. Namun Syekh Nawawi rahimahullahu taala wa ghafarallahu, ya, di dalam kitab Tausyih, ya, hasyiah daripada kitab Fathul Qarib, ya, itu beliau menganjurkan mengikuti pendapat madhab Malik tadi. Meskipun madhab Syafi'i beliau katakan setiap malam, ya, setiap malam itu niat, tapi dianjurkan untuk malam pertama itu niat puasa mengikuti madhab Maliki. Sehingga kita ketika satu malam itu lupa, maka sudah cukup dengan niat yang pertama itu. Ini nikmat, alhamdulillah. Ya, ada keringanan, ada kemudahan. Ya, dan guru-guru kami ketika belajar di Timur Tengah juga mengatakan bahwa pendapat yang kuat itu cukup satu kali seperti yang kami jelaskan tadi. Ya, cukup niat di awal Ramadan. Ya, kalau mau setiap malamnya niat lagi diperbaharui atau untuk
meyakinkan lagi, menguatkan lagi, alhamdulillah silahkan saja, tidak mengapa insyaallah. Ya, jadi ini masalah niat. Ya. Baik. Sepertinya ada yang masuk lagi. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Ini ada pertanyaan yang sama tadi ya. Itu saja ya. Sama ya tadi ya satunya. Baik. Teman-teman di mana saja Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang bisa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat untuk kita semua, ya, memberikan taufik dan hidayahnya senantiasa di atas jalan yang diridainya, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.